KPK menyampaikan para tersangka terdiri dari pejabat pajak, konsultan, serta pihak berwajib pajak yang diduga terlibat praktik suap pengurusan pajak. Dalam perkara ini KPK menyita uang dan logam mulia senilai 6 miliar rupiah yang diduga sebagai fee atau imbalan agar nilai pajak diturunkan. Saat ini seluruh tersangka telah ditahan dan KPK terus mendalami aliran dana serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Salam Pulungan di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore Salam, apakah ada perkembangan terbaru terkait kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak ini? Ya Nadia dan juga pemirsa, betul sekali bahwa KPK ini menangkap 8 orang di Jakarta Utara, di mana 4 orang diantaranya ini merupakan pejabat pajak dan 4 orang lainnya ini merupakan dari pihak swasta. Dan dari 8 orang tersebut KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus suap penurunan nilai pajak terhadap perusahaan tambang. Bahkan salah satu tersangka diantaranya ini merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berinisial DWB. Dan bahkan dalam kasus tersebut ini KPK menyita sebanyak kurang lebih 6,38 miliar rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan juga mata uang asing serta logam mulia seberat 1,3 kg. Yang memang kalau kita ketahui secara bersama bahwa kronologis dari kasus ini mulai terjadi adalah pada laporan yang dilaporkan kewajiban pajak bumi dan juga bangunan atau PBB periode 2023 oleh PT WP yang dilaporkan pada September hingga Desember 2025 yang dalam tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara ini menemukan potensi kurang bayar sebanyak 75 miliar rupiah yang memang dalam prosesnya salah satu tersangka yang berinisial AGS ini selaku Kepala Seksi Pengawas dan juga Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta agar PT WP ini melakukan pembayaran pajak all-in sebanyak 23 miliar rupiah. Ya memang untuk alokasinya sendiri kenapa 23 miliar, di mana 23 miliar ini nantinya akan dibagi menjadi ke dalam dua sisi begitu, di mana 15 miliar ini merupakan untuk melunasi dari kekurangan pajak tersebut dan 8 miliar lainnya ini untuk biaya komitmen untuk AGS yang memang nantinya 8 miliar ini juga nantinya akan dibagikan kepada sejumlah orang yang ada di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Namun dari PT WP ini sendiri merasa keberatan dengan 23 miliar tersebut yang memang akhirnya PT WP ini hanya membayar kurang lebih 4 miliar saja. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pada Desember 2025 lalu ini tim pemeriksa menerbitkan surat SPHP yang dengan nilai pembayaran pajak PT WP senilai 15,7 miliar rupiah yang artinya ini terjadi adanya penurunan sebanyak 80% dari nilai awal yang tadi adalah 75 miliar saja. Yang memang dapat kami informasikan bahwa pada akhirnya ini penurunan nilai pajak ini membuat pendapatan negara menjadi berkurang secara signifikan. Yang bahkan dari PT WP sendiri ini kemudian membuat kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan yang memenuhi permintaan biaya komitmen dari salah satu tersangka yang berinisial AGS. Yang memang dari pihak KPK sendiri saat ini juga masih menelusuri lebih lanjut apakah nantinya akan ada tersangka baru dalam kasus ini yang memang saat ini sudah ada 5 orang sebagai tersangka, namun ini masih juga dalam proses pendalaman lebih lanjut apakah nantinya tersangka hanya 5 ini saja atau nantinya akan berkembang jauh lebih banyak terkait dengan kasus suap dari penurunan nilai pajak yang berada di Jakarta Utara ini. Nadia. Baik, terima kasih Salam Pulungan melaporkan langsung dari KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPK menyebut belum bisa menahan Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. KPK juga mendesak Biro Haji mengembalikan uang dan aset yang terkait korupsi kuota haji. Setelah menetapkan Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz atau Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024, KPK masih berupaya mengumpulkan uang maupun aset dari penyelenggara ibadah khusus haji atau PIHK dan Asosiasi Biro Travel Haji. Sebelumnya KPK mengklaim telah menerima pengembalian dana hingga 100 miliar rupiah.
Kini KPK terus mendesak Biro Haji agar kooperatif untuk segera mengembalikan uang maupun aset kepada KPK. KPK juga masih terus menunggu kepada pihak-pihak yang masih ragu, masih maju mundur untuk mengembalikan terkait dengan aset-aset, termasuk dalam bentuk uang yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi ini. Silakan kami tunggu, nanti akan dilakukan penyitaan tentunya sebagai bagian dari proses pembuktian dalam penyidikan dan juga langkah awal yang positif bagi optimalisasi aset recovery. Terkait penahanan mantan Menteri Agama era Joko Widodo dan Isfah Abidal Aziz, KPK mengatakan penahanan merupakan kebutuhan penyidik dan proses penyidikan masih terus berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada Oktober lalu mengungkap akan ada penangkapan besar-besaran terhadap mafia yang merugikan negara. Ia pun mengaku telah memegang daftar nama pelaku. Usai sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan akan ada penangkapan besar-besaran pelaku penyelundupan atau mafia barang-barang ilegal. Mafia yang dimaksud terkait kasus penyelundupan tekstil, baja, dan barang lainnya. Purbaya pun menegaskan ia telah memegang daftar nama pelaku yang terlibat dalam aktivitas penyelundupan itu dan tinggal melaksanakan proses hukumnya. Yang under invoicing, yang selama ini nyelundupin, yang banyak tekstil, baja, segala macam, itu kan sudah ada nama-nama pemainnya kan. Tinggal kita pilih aja siapa yang mau diproses. Potensi pengembaliannya berapa triliun, Pak? Belum tahu, masih kita hitung. Kasih ya. Sejak beberapa waktu lalu, Purbaya telah melakukan bersih-bersih jajarannya di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Bahkan Purbaya tak segan memperingatkan dan mengancam akan memecat siapapun anak buahnya yang bertindak di luar aturan dalam bertugas. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Warga dari berbagai daerah antusias menikmati libur akhir pekan di Planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Informasi yang usai jeda tetap di Sindo Sore. Lelaki itu gak banyak yang bercerita ya. Iya, udah tuh nangis, tapi habis itu udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi